Inilah kisah Bahlul duduk di singgasana Harun ar-Rasyid. Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, istana Khalifah Harun ar-Rasyid tampak gemerlap seperti biasa. Para penjaga berdiri tegap di depan gerbang, para pelayan sibuk mempersiapkan keperluan raja, dan di tengah kemegahan itu, tiba-tiba terdengar kabar mengejutkan. Bahlul duduk di singgasana Khalifah. Bahlul, yang dikenal sebagai orang gila bijak, sahabat sekaligus pengingat bagi sang Khalifah, rupanya masuk ke ruang takhta saat Harun belum hadir. Dengan jubah lusuh dan rambut kusut, ia duduk dengan tenang di kursi emas yang dihiasi permata, sambil memegang tongkat kecil seolah memimpin kerajaan. Para pengawal panik. "Berani sekali orang gila ini!" seru salah satu dari mereka. Namun tak ada yang berani menyentuhnya, sebab mereka tahu Bahlul bukan orang biasa. Ada keanehan dalam setiap ucapannya, tapi di balik kegilaan itu tersimpan hikmah yang dalam. Beberapa saat kemudian, Khalifah Harun ar-Rasyid datang. Ia berhenti di ambang pintu, menatap Bahlul yang duduk di singgasana dengan wajah datar namun mata yang tajam berkilat. Semua orang menunggu amarah sang raja meledak. Namun, Harun justru bertanya lembut, "Wahai Bahlul, mengapa engkau duduk di singgasana itu?" Bahlul tersenyum, lalu menjawab dengan tenang, "Wahai Amirul Mukminin, aku duduk di sini hanya sebentar. Sebab suatu hari nanti, engkau pun akan duduk di kursi seperti ini, di alam akhirat, untuk diadili oleh raja yang sesungguhnya." Ruangan hening. Semua menunduk, sementara Harun terpaku. Kata-kata Bahlul menusuk hatinya seperti panah, namun Bahlul belum berhenti. "Engkau lihat, wahai Khalifah," lanjutnya sambil menatap singgasana itu. "Kursi ini tampak megah, dihiasi emas dan batu mulia. Tapi di bawahnya ada debu, dan di bawah debu ada tanah. Tempat kita semua akan kembali. Hari ini engkau duduk di atasnya dengan kekuasaan, esok mungkin engkau terbaring di bawahnya tanpa daya." Harun menatapnya lama. "Apakah engkau sedang menasihatiku, wahai Bahlul?" tanyanya perlahan. Bahlul tertawa kecil. "Aku hanya mengingatkan diriku sendiri, dan jika engkau mau mendengar, mungkin engkau juga akan mendapat manfaat. Karena banyak orang yang mabuk oleh kekuasaan, tapi lupa bahwa takhta hanyalah pinjaman." Khalifah tersenyum getir. "Kau benar, wahai Bahlul, tapi tidakkah engkau takut dihukum karena berani duduk di singgasana Khalifah?" Bahlul menatap Harun dengan wajah polos. "Mengapa aku harus takut? Singgasana ini milik Allah. Engkau hanya diizinkan duduk di atasnya sementara, dan aku hanya duduk sebentar untuk mengingatkanmu tentang itu." Kata-kata itu membuat Harun ar-Rasyid terdiam lama. Ia lalu turun dari langkah marmer dan menghampiri Bahlul. Dengan lembut ia memegang bahu sahabatnya yang sederhana itu. "Wahai Bahlul," ucapnya lirih, "andai semua penasihatku sejujur engkau, tentu istanaku akan lebih damai." Bahlul berdiri, menepuk-nepuk pakaiannya yang lusuh, lalu tersenyum. "Damai bukan datang dari istana yang besar, wahai Khalifah, tapi dari hati yang sadar akan kecilnya diri di hadapan Allah." Setelah itu ia berjalan keluar dari aula megah itu, meninggalkan semua orang dalam diam dan haru. Langkahnya ringan, tapi kata-katanya berat, menembus dada dan menancap di hati sang penguasa. Harun ar-Rasyid menatap singgasananya lama sekali. Di matanya terbayang wajah Bahlul, gila di mata manusia, tapi waras di hadapan Allah. Ia berbisik pelan, "Benarlah, kekuasaan ini hanyalah amanah, dan setiap amanah akan ditanya kelak." Sejak hari itu, Harun sering menyepi di malam hari. Ia merenungi kehidupannya, menulis surat kepada para gubernur dengan pesan keadilan, dan memperhatikan lebih dekat nasib rakyat kecil. Setiap kali ia duduk di singgasananya, ia teringat Bahlul, orang gila yang pernah menggantikannya sejenak untuk mengajarinya arti sejati dari kekuasaan. Kisah ini mengajarkan bahwa kebijaksanaan tidak selalu datang dari istana, tidak selalu dari mereka yang berpakaian indah dan berucap manis. Kadang, justru dari seseorang yang sederhana, yang berbicara dengan kejujuran dan cinta, kita menemukan cahaya kebenaran yang sesungguhnya. Hikmah dari kisah ini, kemuliaan sejati bukan terletak pada jabatan atau kemegahan dunia, tetapi pada hati yang rendah dan sadar akan kefanaan. Kekuasaan tanpa kesadaran hanyalah singgasana kosong, sedangkan kerendahan hati adalah mahkota yang kekal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian dan terima kasih. Wallahu a'lam bissawab.